Oke guys, di alur cerita Donghua Battle Chalk the Heaven episode 7-8 perjanjian 3 tahun ini alias part keempat, Xiaoyan akhirnya datang lagi ke Sekte Yunnan demi membalaskan dendamnya kepada Yunleng atas kelakuan iri dengki hasutnya. Di episode kali ini juga kita bakal lihat kemampuan paling overpower dari seorang Xiaoyan setelah hidupnya kembali sang kakek roh YOLO. Berhubung mau lihat bule di pantai Dewata dulu nih, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita Donghua Battle Chalk the Heaven perjanjian 3 tahun part keempat. Terobos saja lah. Woi! Kekejaman yang diterima ayahnya telah membuat darah Xiaoyan mendidih. Dia bersumpah akan membuat Yunleng menerima balasan atas perbuatannya. Para rakyat juga tampaknya juga setuju untuk melakukan balas dendam, tapi mereka juga harus ingat kalau Yunleng memiliki posisi sebagai tetua agung. Melawan kakek tua itu berarti menantang seluruh sekte Yunleng sekaligus. Tapi bagi Xiaoyan, semua itu tidaklah penting. Harga yang harus dibayar atas tindakan keji haruslah setimpal. Xiaoyan ingin membalaskan dendam ayahnya walaupun harus menjadi musuh dari seluruh sekte Yunnan. Karena saat ini Xiaozhan tidak berada dalam posisi untuk memerintah, maka Xiaoyan mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga Xiao. Xiaoyan tahu kalau pertempuran besar pasti akan memakan banyak korban. Dia pun memutuskan untuk memisahkan masalah antara yang rumit dengan yang sederhana. Pertama, dia akan memindahkan seluruh keluarga Xiao dari kota Wutan. Lokasi yang dia pilih adalah kawasan timur dari Kekaisaran Jama. Proses pemindahan kali ini akan diambil alih oleh tetua agung keluarga Xiao. Kedua adalah balas dendam besar untuk keluarga Aoba yang berani merampok keluarga Xiao ketika berada dalam kehancuran. Pertempuran kali ini jelas akan dimenangkan oleh pasukan Xiaoyan. Dia akan merebut seluruh kekuatan di kota Wutan dan menjadikannya keluarga Xiao sebagai pemilik pasar satu-satunya. Keributan di kota juga akan menyamarkan perjalanan rahasia keluarga Xiao ke kawasan timur Kekaisaran Jama, tepatnya ke markas tentara bayaran Baja Jantan yang dipimpin oleh Xiao Ding dan Xiao Li. Barang-barang yang diambil dari keluarga Xiaoba akan dikirim ke keluarga Meteor. Xiaoyan tidak perlu takut akan terjadi kecurangan karena dia memiliki hubungan khusus dengan penguasa pelelangan kekaisaran tersebut. Beberapa hari kemudian di bawah kepemimpinan Xiaoyan, hampir seluruh misi yang diberikannya telah selesai. Sudah saatnya bagi Xiaoyan meminta agar para tetua dan pengawal untuk pindah total ke Gurun Tager dan tiba pula giliran baginya untuk membalaskan dendam kepada Yunleng. Tujuan Xiaoyan pergi ke Sekte Yunnan kali ini adalah untuk menghajar Yunleng serta mencari ayahnya. Dia pastinya tidak akan sanggup berhadapan dengan seluruh murid dari sekte terkuat Kekaisaran Jama itu sendirian. Untungnya Ratu Medusa masih tetap memegang janjinya untuk melindungi Xiaoyan pada saat-saat genting. Terbangnya Xiaoyan dan Ratu Medusa menjadi berita menggemparkan di ibu kota. Mulai dari Jia Xingtian, keluarga Mu, Guild Alchemist, serta keluarga Meteor yang beroperasi di sana. Hai Bodong adalah orang pertama yang tanggap dan ingin langsung memeriksa keadaan di luar. Dia bahkan meminta Teng San untuk mempersiapkan pasukan khusus keluarga Meteor. Kita berpindah ke Sekte Yunnan tetap pada situasi di mana Yunleng menjelaskan tindakan kurang ajar Xiaoyan kepada sekte mereka. Dia masih berniat untuk menangkap pemuda itu dan menghukumnya atas pembunuhan Mo Cheng. Yun San dan Yun Yun sepakat kalau tindakan Yunleng hanya berasal dari emosi pribadinya saja. Tapi para tetua justru membela Yunleng dengan cukup tegas. Mereka yakin kalau penyerangan kota Wutan juga tidak akan diketahui oleh keluarga Xiao. Seisi sekte Yunnan dihebohkan oleh kemunculan seorang Dadoshi dan Dozong. Yunleng yang dipanggil oleh pemuda itu segera keluar dari ruang rapat dan menemuinya sambil marah-marah. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung mengacungkan pedang ke Yunleng menuntut agar kakek tua itu mengembalikan ayahnya. Tentunya dalam pertemuan kali ini juga dihadiri oleh Yun Yun alias Yunzi. Keduanya sudah bertemu beberapa kali sepanjang cerita ini, namun baru pertama kali identitas mereka saling terungkap. Tidak ada lagi Yaoyan, hanya ada Xiaoyan, dan tidak ada lagi Yunzi, yang ada hanyalah Yun Yun. Xiaoyan hanya bisa tertawa kecil tepat setelah pertemuannya kali ini tidak ada hubungan yang bisa ditarik lagi antara dirinya dan Yun Yun. Yun San tahu kalau pemuda yang terbang di hadapannya itu datang untuk membalaskan dendamnya. Dia berjanji untuk memberikan kompensasi sesuai dengan tindakan kotor dari Yunleng, kemudian meminta Xiaoyan untuk pergi dari sekte mereka. Ucapan Yun San terdengar mengesalkan bagi Xiaoyan. Dia tidak datang hanya untuk bermain-main. Dia ingin balasan yang setimpal untuk orang yang sudah menghancurkan seluruh keluarganya.
Ternyata cerita Yunleng kepada Yunyun dan Yunsan sekali lagi diisi dengan kebohongan. Dia berkata kalau tidak pernah ada pertarungan antara dirinya dan Xiaozan, padahal faktanya Xiaozan kini sedang berkantung-kantung menunggu ajalnya datang. Yunyun terlihat sangat marah setiap alasan yang dikeluarkan Yunleng sudah tidak lagi dipercayainya. Sementara bagi Xiaoyan dia tidak peduli lagi dengan permasalahan di dalam sekte Yunlan. Yunyun berniat untuk membantu dan meminta Xiaoyan untuk sabar. Tapi emosi Xiaoyan sekali lagi terbakar setelah mendengar perkataan Yunsan. Dia akan menggunakan penggabungan api lagi untuk memulai pertarungan panas kali ini. 两种异火相融，这个家伙。 Demi menghadapi ancaman dari ledakan inti api yang berbahaya, Yunsan memerintahkan para tetua untuk menggagalkan teknik gabungan Xiaoyan. Pemuda itu berusaha terbang ke sana kemari dengan sayap doki sambil melindungi api yang berada di tangannya. Para tetua ternyata tidak cukup lincah untuk menandingi gerakan pemuda ini. Hingga pada akhirnya Yunsan sendiri turun tangan dan maju ke arena baku hantam. Untungnya sesuai dengan janji Ratu Medusa, dia juga bersedia memasang badan untuk menghentikan gerakan Yunsan. Kalau misalnya dua dozong ini memiliki jumlah bintang yang sama, Ratu Medusa pasti memiliki kesempatan yang menang lebih besar. Maka dari itu Yunsan sebisa mungkin ingin berusaha menghindari pertarungan dengannya. Tapi karena keadaan sudah terlanjur jadi seperti ini, Yunsan tampaknya akan benar-benar serius mencoba adu kemampuan dengan melawan pemimpin bangsa ular tersebut. Urusan Xiaoyan akan diserahkan kepada Yunyun. Pertanyaannya, apakah Yunyun mampu mengkhianati pria yang dia cintai demi mempertahankan nama baik sektenya? 是，老师。 Agar bisa menyelamatkan keduanya sekaligus, Yunyun berusaha mengejar Xiaoyan dan meraih api di tangannya dengan perlahan. Dia jelas-jelas menahan diri untuk tidak melukai pemuda itu. Dia ingin memulai keadaan terbaik agar Xiaoyan dan sekte Yunlan bisa berdamai. Tapi itu adalah masalah yang tidak mungkin tercapai sebab Yunleng sendiri sudah menghancurkan keluarganya tanpa pikir panjang. Apa salahnya kalau Xiaoyan menuntut balas dendam yang setimpal? Yunyun hanya bisa terdiam, tapi dia tetap tidak bisa membiarkan kekuatan super besar di tangan pemuda itu meledak dan melukai semua orang. Ketika mata mereka saling bertemu, Xiaoyan berjanji kalau dia tidak akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Yunyun terlihat bergerak mundur ke belakang, sementara Xiaoyan segera mengambil posisi dan menyempurnakan penggabungan apinya. Para tetua tahu persis seberapa besar bahaya yang bisa ditimbulkan oleh gabungan inti api. Mereka pun segera mengambil tindakan cepat sebelum penyempurnaan Xiaoyan berhasil. Ledakan besar terpicu dengan sangat keras. Beberapa tetua terpukul mundur karena tidak bisa menahan kekuatan dari penggabungan inti api. Namun masih ada orang yang merepotkan yang ingin mengganggu balas dendamnya Xiaoyan, dan orang itu tentunya adalah... Ibu kota Jiama dikejutkan dengan bakat besar yang terus-menerus ditunjukkan oleh Xiaoyan. Pemuda itu berkali-kali membuat tetua sekte Yunlan sampai kerepotan. Kebakaran hebat yang disebabkan oleh teratai api kemarahan Buddha membuat orang-orang semua di situ ketar-ketir. Untungnya sesuai janji, Xiaoyan tidak melukai para murid sekte Yunlan yang tidak bersalah. Tapi tindakannya kali ini juga membuat dirinya mengalami luka yang cukup parah, sekaligus membuat kemarahan Yunsan terlihat dirinya semakin menjadi-jadi. Mantan pemimpin sekte Yunnan itu melemparkan tubuh Yunleng ke tanah, menatap pemuda pembuat masalah itu dan bersumpah untuk membunuhnya pada hari itu juga. Sebagai seorang praktisi doki tingkat tinggi, Yunsan bisa membelah tubuhnya menjadi 4 bagian. Sebagian akan menyerang Xiaoyan dan yang lainnya akan menghentikan Ratu Medusa. Medusa, 对手在这里。 Untungnya dalam pertarungan kali ini Xiaoyan masih mendapat bantuan dari satu orang lagi. Dia adalah sang kaisar es Hai Bodong, orang yang sudah mendapatkan kembali kekuatan jiwanya karena bantuan dari Xiaoyan. Hai Bodong, 既然你要袒护那小子。 Tapi yang namanya Dozong tetaplah menakutkan. Bayangan yang merupakan belahan tubuh Yunsan ternyata memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan seorang doang. Karena dia tidak bisa menghentikan bayangan-bayangan tadi, maka Xiaoyan harus berusaha sendiri untuk kabur dan bertahan.
Tubuh Xiaoyan dijepit oleh 2 pusaran angin yang menyayat tubuhnya. Bagi seorang dadoshi yang masih muda, tentu saja Xiaoyan tidak bisa menahan teknik doki dari seorang dozong tanpa terluka. Perlahan-lahan kesadarannya mulai pudar, Xiaoyan pun masuk ke dalam ranah pikirannya terakhir. Ternyata di sana Yolo sudah menunggunya. Dari apa yang diucapkan oleh kakek roh itu, sepertinya dia cukup bangga dengan kemampuan Xiaoyan untuk bertahan sampai sejauh ini. Perlahan-lahan tubuh Xiaoyan juga seperti dirasuki oleh aura putih yang begitu tebal, saking mengejutkannya pertarungan antara Ratu Medusa dan Yusan pun berhenti. Jia Xingtian merasakan kalau kekuatan doki pemuda itu mulai meningkat dengan sangat cepat, bahkan lebih tinggi dari Presiden Fama yang merupakan seorang doang. Semakin cepat dan semakin cepat, mata Xiaoyan mendadak mengeluarkan asap putih yang fenomenal. Pemandangan ini sudah lama banget nggak muncul di cerita BTTH. Suara Xiaoyan yang dirasuki oleh kakek roh itu juga menggetarkan praktisi doki yang berada di sana. Yunsan pun demikian langsung bergerak menghampiri pemuda itu. Dia tahu kalau kekuatan baru Xiaoyan adalah kekuatan pinjaman. Karena itu dia percaya kalau dirinya pasti sanggup untuk mengalahkan Xiaoyan dalam beberapa waktu ke depan. Yolo sendiri tampaknya juga tidak mau tinggal diam. Tidur panjang di dalam cincin roh bukan berarti sebuah pengasingan. Dia sudah merasakan setiap sakit dan derita yang diterima muridnya itu selama ini. Dengan kekuatan yang berlimpah ruah, Xiaoyan kembali memanggil pedang hitam andalannya. Dan Yolo pun sempat berkata bahwa walaupun dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya seperti masa lalu, tapi dia masih bisa untuk menahan Yunsan. Dengan kekuatan yang berlimpah ruah, Xiaoyan kembali memanggil pedang hitam andalannya. Senjata pertama yang diberikan Yolo kepadanya, dia mengaliri balok bergagang itu dengan doki panas yang mengalir deras. Untuk menghadapi teknik pembantaian angin milik Yunsan, Xiaoyan dan Yolo akan menggunakan teknik gelombang balok pemecah api. Sang tetua terhebat sudah bangun dari tidurnya. Dia yang selama ini menjadi penjangga semangat dan pembelajaran Xiaoyan akhirnya kembali. Kini memulai gebrakan pertamanya, sang kakek roh Yolo akan bertarung menghadapi salah satu manusia terkuat di benua doki saat ini, mantan pemimpin sekte Yunlan, Yunsan yang bergelar Dozo. Ketika sang mantan pemimpin sedang terbang di udara, masing-masing generasi penerus pertama dan kedua mulai berbicara. Wanita yang dipilih untuk mengambil posisi sebagai pemimpin sekte adalah Yun Yun. Sementara Yun Yun sendiri juga memiliki murid yang telah diakui sebagai calon penerus sekte masa depan. Berdasarkan respon pertemuan Yun Yun dengan Xiaoyan pada hari itu, Nalan Yandan menduga kalau guru dan mantan tunangannya itu saling mengenal. Tentu saja mengenal, mereka berdua sudah saling bertemu beberapa kali. Hanya saja keduanya cukup cerdas untuk menggunakan nama samaran. Xiaoyan sendiri juga menggunakan nama Yan Xiao ketika mengobati pemimpin keluarga Nalan. Takdir memang benar-benar rumit dan pahit. Guru dan murid yang malang itu tidak tahu kalau mereka akan berakhir menyukai pemuda yang sama. Walaupun ekspresi yang ditunjukkan Nalan Yandan terlihat seperti kebencian, namun hati kecilnya mulai menyukai pemuda tersebut. Sementara Yun Yun apalagi, ciuman pertama dan belenggu hatinya sudah dihancurkan oleh Xiaoyan sedari awal. Mereka berdua balik menatap langit yang bergetar. Tiba-tiba Nalan Yandan berkata kalau dia ingin masuk ke dalam gerbang hidup dan mati sekali lagi. Padahal kalau mau masuk lagi setidaknya doki gadis itu sudah mencapai gelar Doling. Percobaan bunuh dirinya sudah digagalkan Xiaoyan. Dia tidak bisa menahan malu lagi dengan terus berada bersama para murid-murid sekte. Maka dari itu Nalan Yandan ingin sekali lagi mengambil ujian terakhir, membiarkan para leluhur terdahulu menentukan apakah dia pantas untuk mewarisi posisi pemimpin sekte Yunlan di masa depan. Kebangkitan Yolo sudah cukup untuk membuat seisi sekte Yunlan sampai bergetar hebat. Kehancuran akan bertambah semakin menjadi-jadi ketika teknik doki dirinya dengan Yunsan saling bertabrakan. Kekuatan Yunsan memang tidak diragukan lagi untuk mencapai gelar Dozong. Tapi yang mengejutkan adalah Xiaoyan yang saat ini, dia yang sebelumnya hanyalah seorang dadoshi mendadak bertambah kuat setara dengan Dozong. Xiaoyan juga dapat menggunakan api putih dalam kendali terbaiknya, bukan lagi seperti api kecil yang waktu itu dia pinjam untuk memurnikan obat pada konferensi alkemis. Bertarung dengan seorang Dozong saja sudah sangat menyusahkan, apalagi saat ini Xiaoyan masih memiliki Ratu Medusa yang siap melindunginya ketika memasuki masa-masa genting. Kalau misalnya pertarungan memang meletus sampai ke puncaknya kayak balon hijau, tidak akan ada yang bisa memprediksi akan sekacau apa sekte Yunlan nantinya. Yunlan宗主也不过如此。斗宗强者果然是已经触及到了危。
Setelah seorang praktisi mampu mencapai gelar Dozong, maka mereka bisa membelah kehampaan dan menghancurkannya sesuka hati. Semua elemen dan materi yang berada di sekitarnya pasti tidak akan bisa bertahan. Li Donghua masih belum dikasih tahu sih seberapa kuat Yolo saat ini, tapi dia berkata walaupun kekuatannya sudah melemah, dia pasti bisa mengalahkan Yun San dalam pertarungan tunggal. Bisa bayangin kan seberapa kuat sang kakek roh itu kalau berada dalam kondisi terbagongnya? 关系已经难以调和，所以 Meski sudah bukan merupakan pemimpin sekte lagi, Yun San tetap tidak bisa membiarkan calon jenius yang membenci sektenya untuk tetap hidup. Akan sangat berbahaya kalau misalnya Xiaoyan menjadi semakin kuat dan menuntut balas dendam lagi di masa depan. Xiaoyan tidak hanya menghindari kontak fisik dengan Yun San, dia justru balas menyerang pria itu dengan sangat kasar. Bahkan pada akhirnya terlihat kalau malah Yun San yang berusaha kabur menghindari Xiaoyan. Gerakan mereka yang cepat hampir tidak bisa ditangkap oleh mata manusia biasa. Yang terlihat di langit hanyalah goresan cahaya merah dan biru yang saling menyilang satu sama lain. Yun San akhirnya mengalami luka yang cukup serius karena pertarungan barusan. Dia tidak bisa terus bertarung seperti ini tanpa mendapatkan dukungan. Seketika itu pula mantan pemimpin sekte Yun San itu memerintahkan semua murid untuk bersatu menggunakan setiap doki yang mereka miliki untuk mengaktifkan formasi penyelimut matahari. Formasi penyelimut matahari mampu membuat Yun Leng yang merupakan seorang doang bertarung seimbang dengan sang kaisar es. Ketika digunakan oleh seorang Dozong bisa sekacau apa energi doki yang akan terkumpul nantinya. 东长老听令，结云烟速日阵。是。 Xiaoyan sudah pernah melihat gerakan formasi ini 2 kali dan dua-duanya dihentikan oleh Hai Bodong serta Yin Ling. Saat ini Yolo baru saja bangkit dan tidak dalam keadaan sehat-sehat saja. Sementara walaupun dia memiliki Ratu Medusa untuk melindunginya, Xiaoyan tahu kalau wanita cantik itu sebenarnya juga sedang sekarat. Xiaoyan dan Yolo akhirnya sepakat untuk mundur dari arena pertarungan kali ini, tapi dia tetap bersumpah untuk menuntut balas dendam di kemudian hari. Sayangnya rencana kepergian Xiaoyan tentu tidak akan disambut dengan ramah oleh Yun San sendiri. Inti api putih milik Yolo berada pada tingkat 11 dari semua api terkuat yang ada di dunia. Kekuatan sejatinya tentu bisa membakar segala jenis materi dengan sangat mudah. Tapi untuk menghadapi seorang Dozong dalam satu kali hantaman jelas bukan perkara mudah. Xiaoyan mengelabui bidigan sakti dari Yun San, kemudian bergerak dengan sangat cepat menuju titik butanya. Dalam waktu yang sangat benar-benar singkat itu, Xiaoyan berhasil menyempurnakan penggabungan inti api. Dia menyerahkan teratai api kemarahan Buddha itu tepat ke arah tubuh Yun San yang tidak siaga. Yun San terjatuh sambil memuntahkan darah dari ketinggian yang sangat mengerikan. Kekuatan teratai api kemarahan Buddha yang diaktifkan dari jarak dekat sangatlah berbahaya. Hampir tidak ada kemungkinan bahkan bagi seorang Do Huang bisa selamat dari situ. Kekuatan teratai api kemarahan Buddha yang diaktifkan dari jarak dekat sangatlah berbahaya. Hampir tidak ada kemungkinan bahkan bagi seorang Do Huang biasa untuk bertahan hidup. Tapi setelah pertarungan barusan, doki yang ada di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan mulai melemah. Tapi di saat yang bersamaan pemuda itu malah terbang semakin cepat ke arah Yun San. Niat membunuh dan balas dendam yang ada di hatinya telah mendidih. Tapi sebelum Xiaoyan berhasil mengangkat tangannya ke arah Yun San, tiba-tiba Yun sudah terbang lebih dulu dan mencegah perbuatannya. Emosi Xiaoyan hampir tidak bisa dikendalikan. Dia sempat membentak wanita itu dengan beberapa kata yang keras. Dalam situasi ini Yun sama sekali tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengkhianati kepercayaan semua orang dan memilih Xiaoyan terang-terangan. Untungnya pemuda ini juga mengerti dengan maksudnya. Dia memilih untuk bergerak mundur dan pergi dari tempat tersebut. Sayangnya ketika Xiaoyan dan Yun saling berbicara, Yun San memanfaatkan celah waktu sempit untuk segera memulihkan diri, bergerak dengan kecepatan tinggi dan menyerang Xiaoyan dari belakang. Yun San memerintahkan muridnya itu untuk membunuh sang pengacau, membuat Yun menjadi benar-benar bingung untuk menuruti siapa. Akankah dia tetap mempertahankan kepercayaan kepada sekte atau memilih cinta pertamanya? Xiaoyan sendiri tampaknya tidak mau membuat masalah menjadi lebih rumit lagi. Dia sekali lagi pura-pura memaki Yun kemudian mengembalikan zirah Tosca yang dia dapatkan dari wanita tersebut. Karena Yun tidak sanggup bergerak, Yun San beralih memerintahkan semua tetua dan murid-murid sekte Yun memburu Xiaoyan.
Ternyata serangan terakhir yang diarahkan ke tubuh pemuda itu mengandung sebuah teknik pelacak GPS yang berarti Xiaoyan hampir tidak bisa kabur dalam pelariannya. 你还在吗？ Saat ini Xiaoyan sedang melompat-lompat melewati pepohonan di luar bangunan utama Sekte Yunlan. Situasi kali ini sangat gawat, tapi Yolo tampaknya memaklumi tindakan gegabah dari muridnya itu. Yolo tahu persis perasaan dendam yang ada di hati muridnya. Dan karena masalah lalu tidak bisa diulang lagi, yang paling penting saat ini adalah kabur secepat mungkin dari Sekte Yunlan. Untungnya Yolo dapat membantu mengurangi kekuatan pelacak dari segel yang ditanamkan oleh Yun San. Dalam pelarian kali ini, wujud Ratu Medusa sudah digantikan lagi dengan ular surgawi. Xiaoyan tampaknya cukup tenang karena tidak lagi melihat wanita pemarah yang satu itu. Enakan lihat ular kecil imut lucu daripada cantik-cantik tapi galak ya. Tapi enakan lihat Ratu Medusa sih sebenarnya. Tapi Xiaoyan masih harus tetap fokus pada tujuan utamanya. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan dia pertaruhkan dalam misinya kali ini. Murid-murid Sekte Yunnan benar-benar mematuhi perintah Yun San dan berpencar ke seluruh area hutan, membuat arah gerakan Xiaoyan menjadi semakin sempit. 云岚宗，云山，小心上方闪掠的身影。 云山赶在我们之前成功晋级了斗宗。 Rahasia kekuatan Xiaoyan yang merupakan benda pinjaman telah diketahui oleh para murid yang mengejarnya. Semangat mereka juga semakin bertambah setelah dijanjikan kenaikan jabatan sebagai tetua sekte, juga bebas memilih teknik bertarung tingkat tinggi dan rahasia Sekte Yunlan. Tapi mereka tampaknya masih ceroboh dan lupa kalau di dalam hutan terdapat banyak monster-monster kuat yang berkeliaran. 准备结阵。 Anehnya, Xiaoyan sedari tadi masih bisa berlari tanpa ada satupun monster yang mengejarnya. Dia berhenti di dekat salah satu celah tanah untuk beristirahat. Namun tiba-tiba kumpulan asap berwarna ungu muncul dari celah tanah besar tadi. Ular surgawi tiba-tiba keluar dan pergi ke asal keluarnya gumpalan asap ungu. Perlu diingat, kalau ular surgawi adalah monster level 5, Raja Singa Ungu yang Yun lawan di part 1 juga memiliki level yang sama. Berarti ular surgawi bisa dibilang sebagai bosnya para monster di hutan ini. Makanya Xiaoyan sama sekali tidak dikejar oleh monster-monster hutan tadi. Setelah ular surgawi pergi meninggalkan tubuhnya, Xiaoyan terasa begitu lemah karena kehilangan sosok pengawal. Para monster yang bersembunyi di dekatnya mulai keluar untuk bertarung. Namun bahaya yang paling menakutkan justru muncul dari celah tanah tadi. Ular surgawi merayap di atas laba-laba ekor kalajengking itu dengan wajah yang polos. Tampaknya dia benar-benar berhasil mengambil posisi sebagai bosnya para monster, membuat laba-laba ekor kalajengking tadi menyerahkan gelarnya sebagai pemimpin kepada ular surgawi. Gini nih yang namanya kecil-kecil cabai rawit. Kemudian karena situasi gawat berhasil dikendalikan, Xiaoyan akan pergi menuju tempat yang aman untuk memulihkan dirinya. Tapi kekuatannya sudah terkuras sangat banyak dalam perjalanannya ke sini. Untung saja sebelum Xiaoyan benar-benar pingsan terbakar, Yolo keluar untuk membantunya memulihkan diri. Yolo memberikan beberapa nasihat atas semua pilihan yang sudah diambil Xiaoyan selama ini. Pemuda itu mencoba mendengarkannya, tapi senyumnya tidak bisa berhenti mengembang karena perasaan rindu yang besar. Xiaoyan tidak bisa menyangka kalau dia benar-benar bisa bertemu lagi dengan sosok gurunya tersebut. Sementara itu di sisi lain hutan, para tetua sekte Yunnan sudah menerima kabar kalau Xiaoyan sedang dijaga oleh monster-monster level tinggi. Mereka memutuskan untuk menyerbu lokasi tersebut dengan monster awan surgawi. Karena sepeninggalan Yolo, Xiaoyan harus berlatih dan bertahan hidup sendirian. Dia kebanyakan memakan obat dan barang-barang aneh tanpa dosis yang sesuai. Akhirnya benda-benda tadi mulai menumpuk dan memberikan berbagai macam dampak pada pemuda itu. Kebetulan sekali salah satunya adalah perolehan doki yang cukup besar untuk membuat Xiaoyan naik bintang. Xiaoyan secara mengejutkan berhasil mendapatkan peningkatan 2 buah bintang sekaligus, bahkan sebenarnya dia masih menyisakan beberapa energi untuk berkultivasi lagi. Tapi Xiaoyan sejatinya sudah cukup dewasa, jadi dia tahu tindakan yang terburu-buru justru akan berakibat buruk pada masa depannya nanti. Yolo sendiri tampak memuji perubahan sikap muridnya yang semakin baik, tapi Xiaoyan sepertinya tidak bisa gembira hanya dengan kabar tersebut. Yang paling penting saat ini tentunya adalah keberadaan sang ayah Xiaozan. Walaupun Xiaoyan sangat membenci sosok Yunleng, tapi dia merasa kalau tetua agung sekte Yunnan itu tidak berbohong soal keberadaan Xiaozan. Meski begitu, semuanya masih tetap terasa aneh. Bagaimana bisa seorang dadoshi kabur dari kejaran 3 douang dengan sangat mudah? Xiaoyan mengeluarkan potongan giok yang diberikan tetua keluarga Xiao kepadanya. Benda itu ternyata menunjukkan kalau
kalau Xiaozan sudah keluar dari situasi berbahaya. Tapi bukan berarti kalau ini adalah kabar bagus yang mutlak, alias pasti ada kekuatan lain yang cukup besar untuk menantang Sekte Yunlan dan menyelamatkan Xiaozan. Tapi siapa? 但你父亲失踪的当天，必然是有着外人出手将其。 Keluarga Xiao punya hubungan dekat dengan keluarga Meteor, tapi saat ini mereka sedang berada di ibu kota. Sementara kota Wutan saat itu ditinggali oleh pesaing mereka yaitu keluarga Aoba. Xiaoyan masih menyimpan banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Bahkan Yolo sendiri tidak mengetahui apa-apa. Tapi sang kakek roh cukup yakin kalau Sun Er terlibat dalam masalah ini. Seorang gadis yang dititipkan di keluarga Xiao sejak kecil itu ternyata memiliki latar belakang yang luar biasa. Tubuh Xiaoyan sudah pulih dengan cukup baik. Namun sebelum mereka pergi, Yolo akan memurnikan sebuah benda hitam yang didapatkan muridnya itu sebelumnya. Benda hitam yang dimaksud adalah sebuah potongan giok. Xiaoyan membelinya secara terpaksa setelah bercekcok dengan salah satu penjual obat di ibu kota kekaisaran yang cukup curang. Ternyata potongan giok itu merupakan benda yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Kemungkinan berasal dari tempat bernama jurang api terbakar. Sekte yang berdiri di sana memiliki kekuatan yang lebih besar dari Sekte Yunlan. Murid-murid di tempat itu juga kebanyakan diisi oleh pengendali api. Mereka sangat pro kalau bertarung dengan serangan brutal dan ganas. 云岚宗强盛许多，不要高看了云岚宗。 Kota kecil tempat Xiaoyan dibesarkan hanyalah bagian kecil dari kekuatan dunia ini. Masih banyak orang-orang kuat dan lebih hebat daripada yang bisa dibayangkannya. Xiaoyan telah bertekad untuk mencari inti api agar bisa memurnikan tubuh baru bagi gurunya. Pemuda itu sudah berkali-kali menerima bantuan dari Yolo selama 3 tahun terakhir. Tapi dia sama sekali belum bisa membalas bantuan kakek roh itu dengan layak. Dia bahkan mengorbankan api kehidupan Yolo ketika bertarung dengan Mocheng. Xiaoyan benar-benar siap untuk dimarahi, bahkan dia tidak akan protes kalau Yolo mungkin akan meninggalkannya. Tapi kakek tua di sampingnya itu justru memberikan jawaban yang berbeda. Pada awalnya tujuan Yolo hanya satu, yaitu memanfaatkan kekuatan yang ada pada tubuh Xiaoyan. Ketika berhasil menyerap doki dari pemuda polos itu, dia kemudian mencoba mengajarinya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tapi setelah melihat bakat kultivasi luar biasa dari Xiaoyan, kakek tua itu mulai peduli dan memberikan perhatian khusus kepadanya. 本以为自己可能会再错一次，不知不觉的再次倾注了自己的感情。从今往后，再也不会辜负你的一番苦心。 Pada hari itu Xiaoyan berjanji kalau dia tidak akan mengecewakan gurunya lagi. Salah satu yang menjadi tujuan utamanya kali ini adalah membangkitkan Yan Xiao. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk memurnikan tubuh baru bagi Yolo, Xiaoyan membutuhkan 3 jenis api. Api ungu yang dia dapatkan dari kristal Raja Singa tidak termasuk. Untungnya dia teringat kalau ada jejak inti api yang terdapat di Akademi Jianan Api Jantung Jatuh. 在迦南学院中，便是有一种异火的踪迹吧？那岂不是在收集异种，便可以替您炼制新躯体了？陨落心炎，看来这次去迦南学院又多了一。 Kita berpindah menuju Sekte Yunlan. Di sana terlihat bahwa Yun sedang dimarahi oleh gurunya, sang mantan pemimpin sekte masa lalu Yunsan. Pria itu mengetahui persis hubungan dan perasaan yang diberikan Yun kepada pemuda tersebut. Tapi dia sudah tidak peduli lagi. Xiaoyan menimbulkan banyak masalah bagi sekte mereka. Yun mencoba mengalihkan pembicaraan, berkata kalau penyerbuan kepada Xiaoyan mungkin akan membuat posisi mereka di kekaisaran terganggu. Sayangnya keputusan Yunsan sudah bulat. Dia tidak mau menerima jawaban lain selain kesediaan mutlak. Yunsan juga mengingatkan kepada muridnya itu bahwa setelah para leluhur sekte memilih pemimpin baru, maka pemimpin itu tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan siapapun. Lalu kita berbalik lagi menuju tempat persembunyian Xiaoyan. Ada yang penasaran nggak kalau wujud Yolo yang udah dibangkitkan bisa sekuat apa? Yolo tidak memberitahu persis seperti apa gelar doki yang dia miliki, tapi ada sebuah petunjuk kalau kakek roh itu berhasil dibangkitkan dengan sempurna, dia bisa mengalahkan Yunsan yang merupakan seorang dozong dengan sangat mudah. Ini berarti dia paling tidak sudah mencapai gelar Dozun, gelar baru yang belum pernah disebutkan sebelumnya. 现在将你的精神融入这股能量中，达到瞬间提升实力、震慑退敌之效。 Setelah potongan giok berhasil dimurnikan, benda hitam itu memancarkan tulisan yang mengalir dengan warna merah. Tulisan-tulisan itu mengandung teknik rahasia tingkat tinggi bernama 3 perubahan misterius inti api. Sebelumnya, teknik rahasia tingkat tinggi pernah digunakan oleh Sun Er ketika membunuh Jia Libi. Xiaoyan secara mengejutkan sudah menemukan pusaka yang sangat cocok dengan dirinya. Perubahan misterius inti api hanya bisa digunakan oleh praktisi doki dengan inti api. Xiaoyan harus tahu kalau teknik tersebut bisa merusak formasi tubuh penggunanya, tapi kekuatannya sebanding dengan resiko yang
yang didapatkan. Dulu penguasa jurang api jatuh yang sudah mencapai gelar Dozong bintang 5 pernah menggunakan teknik ini. Hasilnya dia berhasil bertarung seimbang melawan seorang praktisi bergelar Dozun. Xiaoyan masih berada pada gelar Dadoshi bintang 3, tapi dia sudah memiliki jenis api yang ada di dalam tubuhnya. Di usia yang sangat muda itu, pemuda tersebut benar-benar serius dalam melatih kekuatannya hingga sedahsyat ini. Tapi karena kurangnya informasi tentang teknik rahasia tingkat tinggi ditambah gerakan para murid-murid sekte yang semakin dekat, Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain kabur dari tempat persembunyiannya. Kekuatan pelacak di tubuh Xiaoyan telah dilemahkan oleh kekuatan Yolo, tapi para murid sekte Yunlan masih bisa merasakan keberadaan Xiaoyan dengan samar-samar. 尽量不要被他们拖住，否则一旦后续追兵赶来，不是啊，训练总是对我抱了必杀之心呐。 Selain para murid-murid sekte dengan doki level lengah, Xiaoyan tentunya masih harus waspada dengan pengejaran 3 tetua yang dengan bergelar doang. Semakin tinggi doki seorang praktisi, semakin jelas pula posisi Xiaoyan dapat dilihat oleh mereka. Apalagi seorang doang biasanya ditakuti oleh para monster di hutan, yang berarti para murid-murid lain bisa mengejarnya dengan cepat. Benar saja seperti dugaan, Xiaoyan benar-benar sudah dikurung dari berbagai arah, tapi pemuda itu benar-benar baik. Dia sama sekali tidak membiarkan satupun murid sekte Yunlan sampai terluka, apalagi sampai mencoba membunuhnya. Murid tadi sampai terkejut, dia pun melupakan perintah tetua untuk membocorkan lokasi Xiaoyan apabila ketahuan. Tapi ya mau bagaimana, Xiaoyan sudah sangat baik untuk tetap membiarkannya hidup. Pemuda itu terus berlari menghindari para pengejar yang semakin rapat. Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar terpojok, tapi murid dan tetua sekte justru diam di posisi tanpa bergerak sama sekali. Situasi menjadi semakin rumit karena matahari mulai terbenam. Xiaoyan tidak bisa pergi sama sekali dari tempat itu, mau pulang atau kabur semuanya sia-sia. Ketika cahaya matahari benar-benar sudah hilang, muncul sebuah jejak doki yang berasal dari seorang Do Huang. Nyata, tetua sekte Yunlan sedang menunggu bala bantuan, dan siapa lagi Do Huang yang dimiliki sekte Yunlan selain Yun Yun sendiri. Wanita itu dihadapi dengan pilihan sangat rumit. Dia diminta untuk memunculkan kembali segel pelacak yang ada di tubuh Xiaoyan, tapi kalau dia melakukan hal tersebut, orang yang dicintainya akan menghadapi bahaya besar untuk dibunuh. Pada akhirnya Yun Yun tidak sanggup mengecewakan sekte dan setiap murid yang mempercayainya. Dia memunculkan kembali segel pelacak sesuai dengan permintaan para tetua sekte. Yun Yun hanya bisa terdiam. Dia tak sanggup bergerak dan menyelamatkan Xiaoyan. Hatinya terasa pedih ketika mengetahui kalau dia sedang mencoba membunuh orang yang sangat penting baginya. Bukan Yun Yun nggak punya perasaan ya. Noh, lihat tangannya aja sampai berdarah gara-gara diremas kuat-kuat loh. Tapi nasib Yun Yun emang malang banget, soalnya dia nggak bakal pernah bersatu dengan Xiaoyan. Yang barusan spoiler ya. 竟然还有这种大规模的飞行部队！少爷，尽量支持下去，再给我一些时间。 Xiaoyan harus mengulur waktu selama mungkin agar Yolo bisa kembali menyembunyikan segel pelacak dari Yunsan. Tapi bukan perkara mudah untuk bertarung dengan puluhan atau bahkan ratusan monster awan surgawi yang terbang meliuk-liuk di sekitar hutan. Sayap api ungu yang dimiliki Xiaoyan juga bukan berasal dari sayap asli yang dimiliki oleh seorang doang sejati. Jadi, tentu saja monster awan surgawi dan para tetua sekte bisa mengejarnya dengan lebih cepat. Untungnya di tengah kesulitan tersebut, Yolo memutuskan untuk merasukinya dan membantunya. 老师，这家伙速度怎么突然暴涨了这么多？ Kekuatan Yolo semakin lama semakin melemah. Xiaoyan tahu kalau ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yolo untuknya, tapi dia khawatir kalau gurunya itu akan kembali dalam tidur yang sangat panjang. Pikiran Xiaoyan menjadi semakin kacau ketika para tetua mulai memancing emosinya. Sambil terbang dengan kecepatan tinggi, tetua-tetua itu mengajak pemuda itu bicara soal bagaimana mereka mengejar ayahnya habis-habisan. Xiaoyan berusaha menahan amarahnya, dia tidak ingin kata-kata pemancing dari ketiga doang tadi mempengaruhinya. Pada akhirnya Xiaoyan meminta Yolo untuk menghentikan teknik perasukan, kemudian berkata kalau dia akan menyelesaikan semua urusan ini dengan caranya sendiri. Xiaoyan mendadak terbang menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan gravitasi untuk bisa mendahului gerakan para tetua sekte, lalu mengubah arah terbang agar mereka tak bisa menyusulnya. Di tengah pelarian, Xiaoyan menyusun sebuah rencana dengan sang ular surgawi, kemudian lanjut terbang sambil menghindari serangan dari 3 tetua sekte.
Xiaoyan akhirnya terpojok. Ketiga tetua sudah siap dengan senjata masing-masing untuk menghabisinya. Mereka kembali memanas-manasi Xiaoyan kalau pasukan sekte sedang pergi menuju kota Wutan melaksanakan sebuah misi untuk membantai seluruh keluarga Xiao. Untungnya Xiaoyan sudah memberi perintah agar setiap orang yang ada di sana pindah ke Gurun Tager. Gerakan para tetua akhirnya semakin dekat hingga tiba-tiba inilah rencana yang sudah disiapkan oleh Xiaoyan bersama ular surgawi, meminta bos baru dari para monster hutan untuk menyerang dengan satu gelombang serbuan besar. Ketika para tetua sedang sibuk berurusan dengan para monster yang mengejar, mereka tidak menyadari kalau target yang mereka incar ternyata sedang menyiapkan gerakan pemusnah. 3 perubahan misterius inti api. Bentuk pertama, perubahan inti api teratai hijau. Xiaoyan langsung mengincar tetua yang pertama kali memancing emosinya. Ledakan besar dari bentuk pertama perubahan misterius inti api berhasil membuat tubuh tetua itu sampai gosong. Tapi belum cukup sampai untuk membunuhnya dalam satu serangan. Untungnya Xiaoyan masih memiliki bantuan kekuatan dari ular surgawi. Teknik rahasia tingkat tinggi benar-benar sulit dikendalikan, karena yang barusan merupakan kali pertama Xiaoyan menggunakannya. Meridian di tubuh pemuda itu tampaknya tidak sedang dalam posisi teratur. Dia harus segera kabur dari kejaran murid-murid sekte yang menaiki monster awan surgawi. Salah satu tetua pengendali api mengejarnya dengan kecepatan tinggi, sementara Xiaoyan yang sedang berada dalam posisi terjatuh karena serangan barusan tidak sempat memberikannya bantuan. Dan sekali lagi, takdir luar biasa kembali menyelamatkan pemuda itu. Seorang Dohuang yang memiliki julukan Kaisar Es datang dan meminjamkan kekuatannya. 我劝你现在最好不要轻举妄动，萧炎，永远都不要停下前进的脚步。你与你的米特尔家族就是我们云岚宗的敌人。 Hai Bodong tidak peduli kalau sekte Yunnan akan bermusuhan dengan keluarga Meteor. Pemuda yang baru saja dia tolong itu adalah aset yang benar-benar berharga. Hai Bodong sudah muak dengan semua orang yang bertingkah sok benar. Kali ini dia akan melakukan semuanya dengan caranya sendiri, dan sang Kaisar Es itu menganggap kalau membantu Xiaoyan merupakan hal terbaik yang bisa dikerjakannya saat ini. 2 tetua yang mengejar tadi sedang ditahan oleh Hai Bodong, tapi tidak dengan para murid sekte yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Xiaoyan masih mengalami beberapa luka karena pertarungannya sebelumnya, dan untungnya keluarga Meteor yang tadi disebutkan juga datang untuk membantunya. Sesuai dengan perintah Hai Bodong di part sebelumnya, keluarga Meteor benar-benar menyiapkan pasukan bayangan untuk membantu pemuda itu. Yafei memberikan adik kecilnya sebuah peta pegunungan iblis. Dengan ini Xiaoyan bisa menembus lebatnya hutan yang ada di sana untuk keluar dari kekaisaran Yama. Xiaoyan tidak menyangka kalau ada banyak orang yang bersedia membantunya dalam pelarian ini. Dia bersumpah akan mengenang semua perbuatan tersebut dan membalaskannya di kemudian hari. 谢了。那辽阔的大陆，方才是你展现实力的舞台。 Pada akhirnya masih ada satu orang lagi yang berhasil menyusul kecepatan Xiaoyan, tapi belum bisa dipastikan kalau orang ini adalah teman ataupun musuh. Xiaoyan menghunuskan pedang hitamnya ke orang yang dimaksud. Dia adalah Yun Yun, pemimpin sekte Yunlan yang memunculkan segel pelacak di tubuh Xiaoyan. Tindakannya itu membuat nyawa Xiaoyan hampir melayang. 你没事吧？ Yun Yun tertunduk tak sanggup menatap Xiaoyan. Dia tidak sanggup untuk membiarkan sekte Yunlan atau pemuda itu di hadapannya hancur. Yun Yun berniat mengajak Xiaoyan untuk kembali dan berdamai. Tapi bagi Xiaoyan semua itu hanyalah omong kosong. Pemuda itu turun dari dahan pohon dengan zirah doki yang memenuhi tubuhnya. Langkah kaki Xiaoyan semakin mendekati tempat Yun Yun berdiri. Wanita itu pasti tak sanggup untuk melayangkan serangannya kepada orang yang dia cintai. Dia hanya berani menggertak kemudian membiarkan Xiaoyan berjalan melewatinya. Tapi tiba-tiba Yun Yun bergerak lagi menggunakan sebuah teknik tingkat tinggi ke arah punggung Xiaoyan. Ternyata barusan bukanlah serangan mematikan, tapi adalah pelepas dari segel pelacak yang tertanam di tubuhnya. Ketika senyuman kecil di wajah Xiaoyan mulai terukir, orang yang saling mencintai di antara mereka adalah Yunzi dan Yao Xian. Xiaoyan telah bersumpah kalau dia akan memutuskan seluruh hubungannya dengan Yun Yun, tapi dia tidak berkata kalau dirinya akan memusuhi seorang wanita cantik yang terluka karena berhadapan dengan Raja Singa Ungu. Xiaoyan memeluk Yun Yun dengan sangat erat yang kemudian dibalas dengan kedua tangan indah yang melingkar di pinggangnya. Air mata Yun Yun mulai mengalir melewati pipinya. Tepat setiap mereka selesai berpelukan, keduanya akan berpisah untuk waktu yang sangat lama.
Yun sekali lagi meminta Xiaoyan untuk tidak lagi mencoba memunculkan keberadaannya di sekte Yunlan. Tapi pemuda itu malah berjanji kalau dia akan kembali, sebuah jawaban yang sebenarnya membuat Yun lega tapi sekaligus juga memberikan perasaan khawatir yang luar biasa. 虽然心里犯痛，可我倒还是希望你不要再回来。我萧炎回来时，今日的账。这一次，就当是任性了一回吧。 Idian! Buset, dah capek banget akhirnya Xiaoyan berhasil kabur dari kejaran-kejaran sekte Yunlan ya. Semuanya gara-gara si Moceng awal pembuat masalah dan Yunleng yang selalu ngungkit-ngungkit keributan terus sih. Sampai akhirnya tindakan mereka membuat Dozong yang selama ini bersembunyi di sekte Yunlan akhirnya bangkit. Mulai menanamkan kekuasaannya lagi di sekte Yunlan. Tujuan utamanya kali ini adalah menghabisi Xiaoyan karena sudah mengacak-ngacak kedamaian sektenya. BTW, soal spoiler kecil tadi emang beneran kok kalau Yun nggak bisa bersatu dengan Xiaoyan. Malah nanti Yun bakal nikah sama pria lain. Aduh anjing. Buset kacau dah pasti ini. Kira-kira Xiaoyan bakal bertindak nggak ya? Atau biarin aja cinta pertamanya diambil orang lain? Ngomongin soal cinta pertama sebenarnya masih rancu. Apakah Xiaoyan lebih dulu mencintai Sun Er atau Yun ya? Dan sekalian ngomongin Yun, tempat yang dituju Xiaoyan setelah kabur dari pegunungan iblis adalah Akademi Jianan. Tempat Sun Er dan para sepupunya belajar. Semua itu nanti bakal dibahas lengkap pada BTTH season. Semua itu nanti bakal dibahas lengkap pada Donghua BTTH season 5 yang bakal tayang sebentar lagi loh. Bang, ini kan season 5. Bukan Bambang, ini season spesial. Judulnya aja bukan ditulis pakai angka, tapi pakai tulisan perjanjian Three Heart. Jadi tungguin aja ya.